Sampaikan laporan hasil tinjauan di lokasi bencana, Ketua MPR RI temui Presiden Prabowo di Istana. Viral, pemotor mengalami luka-luka setelah terjerat kabel yang menjuntai di jalan. Sejumlah insinyur mengembangkan dan menemukan topeng silikon menyerupai wajah manusia. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan hasil kunjungannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana. Ketua MPR RI Ahmad Muzani memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa sore. Dalam pertemuan bersama Muzani, Presiden menyampaikan hasil tinjauannya terkait kondisi di Sumatera dan Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor. Muzani menyebut Presiden Prabowo melihat langsung skala kerusakan, jumlah kerugian, hingga kondisi masyarakat yang terdampak di posko pengungsian. Muzani menegaskan Presiden menanggapi situasi ini dengan sangat serius. Kepala negara juga tengah menyusun beragam langkah pemulihan, mulai dari infrastruktur yang terputus hingga penanganan darurat di 3 provinsi terdampak. Itu sebuah hal yang disikirkan amat serius, bagaimana memulihkan keadaan di sana, memenuhi kebutuhan di sana, dan mengasuh memulihkan kondisi infrastruktur yang sekarang terputus. Jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, bahkan jalan nasional. Sehingga arus barang, arus jasa, arus komunikasi juga terputus. Berbagai instansi teknis telah dikerahkan termasuk PLN dan Pertamina. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi sekaligus mempercepat upaya pemulihan guna menjamin kebutuhan dasar dan infrastruktur warga segera kembali berfungsi. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaklumi kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupannya dalam menangani bencana. Menurut Tito, perbaikan infrastruktur yang rusak parah akibat bencana tidak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat harus membantu daerah terdampak. Hal tersebut diungkap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Gambir, Jakarta Pusat, Selasa siang. Tito mengaku memaklumi apabila ada kepala daerah menyatakan tak kesanggupannya dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera. Tito menambahkan perbaikan infrastruktur besar yang rusak akibat bencana hampir tak mungkin bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, Tito memastikan pemerintah pusat hingga pemerintah provinsi bakal membantu daerah-daerah tersebut dalam upaya lanjutan pasca bencana. Dorongan untuk upaya kemandirian Pemda untuk penanganan bencana, Pak? Ya, kalau bencananya kecil, daerah bisa atasi. Banyak banjir kecil ya ditangani, ya. Longsor kecil ditangani. Tapi kalau sekelasnya yang bencana Sumatera, ya daerah nggak mampu. Yang terisolir seperti daerah Aceh Tengah itu, Takengon, mana mungkin mereka akan mampu? Kenapa? Karena mereka semua jalannya putus semua, hanya bisa dari udara saja. Mana mungkin dia kan nggak punya pesawat. Yang punya pesawat dia dari pusat. Seperti diketahui, rentetan banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang menerjang Aceh sejak pekan terakhir November 2025 memaksa 3 kepala daerah di provinsi tersebut mengeluarkan langkah administratif yang jarang terjadi.
Ketiga kepala daerah itu secara resmi menyatakan ketidaksanggupan daerah masing-masing dalam menangani bencana besar itu, lalu mengirimkan surat permohonan bantuan kepada pemerintah Provinsi Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap sejumlah daerah terkena bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera terisolasi. Tito menyebut ini sebagai imbas lantaran jembatan dan akses jalan masih terputus. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan perkembangan terbaru bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera. Menurut Tito, masih ada daerah terisolasi karena jembatan dan akses jalan masih terputus. Lebih jauh, Tito menjelaskan semua kekuatan yang sudah dikerahkan menangani bencana yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah memantau kondisi di Sumatera setiap hari. Hal tersebut disampaikan Tito di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 2 Desember 2025. Jembatan, jalan, ada beberapa daerah yang masih terisolir, tapi supply sudah dilakukan secara maksimal. Baik BBM, pangan, dilakukan menggunakan akses yang ada. Yang darat-darat, yang nggak bisa darat, ya menggunakan jalur udara dan laut. Presiden perintahkan langsung, komandonya dari beliau. Lebih lanjut, Tito mengatakan hingga saat ini daerah terdampak sudah mendapat pertolongan. Sejumlah bantuan logistik hingga bahan bakar minyak sudah disalurkan. Dio Malau, Berita Nasional TV. Kabar berikutnya, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin buka suara soal desakan penetapan status bencana nasional usai banjir bandang dan longsor melanda 3 provinsi di Sumatera. Menurut Sultan, penetapan status bencana nasional merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto dan perlu dipertimbangkan. Indonesia berduka usai banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah 3 provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bencana ini membuat sejumlah wilayah terisolasi, akses sulit dijangkau. Bantuan dikirimkan melalui jalur udara menjangkau wilayah terisolasi. Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, Sultan Najamuddin angkat suara mengenai penetapan bencana nasional atas peristiwa yang dialami 3 provinsi di Sumatera. Menurut Sultan, Presiden Prabowo memiliki kewenangan apakah bencana tersebut masuk kategori bencana nasional atau tidak. Presiden Prabowo meninjau langsung lokasi terdampak bencana alam di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Ya, tapi sekali lagi karena Pak Presiden sudah ke sana, saya yakin beliau juga sudah punya pertimbangan apakah memang akan mengubah statusnya menjadi bencana nasional atau cukup dengan yang tadi disampaikan. Keroyokan agar kepala daerah lain juga berkontribusi. Sebelumnya, Sultan mengaku pihaknya menerima banyak masukan dan permintaan dari pemerintah daerah serta senator DPD RI dari 3 daerah agar pemerintah menetapkan status bencana nasional atas banjir dan longsor di Sumatera. Lydia Junita, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bosan melihat tingkah. Ya pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas 10 kontainer udang bebas kontaminasi cesium 137 untuk ekspor ke Amerika Serikat. Langkah ini menandai kembali menguatnya pasar internasional terhadap produk perikanan Indonesia. Kementerian Perikanan dan Kelautan kembali mengekspor udang bebas kontaminasi cesium 137 senilai 25 miliar rupiah ke Amerika Serikat Rabu siang. Dalam pernyataannya, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menegaskan pentingnya melayani pasar internasional dengan baik agar ekosistem industri perikanan di tanah air dapat berjalan stabil dan berkelanjutan. Dalam kegiatan tersebut, Trenggono menyebut pemerintah melepas sebanyak 10 kontainer udang untuk ekspor sebagai bagian dari pemenuhan permintaan pasar global. Adapun Indonesia kembali mengirimkan udang yang tersertifikasi sebanyak 182 ton senilai 25 miliar rupiah melalui Pelabuhan Jakarta dan Surabaya.
Trenggono menjelaskan hingga akhir Desember pemerintah menargetkan pengiriman 605 kontainer atau 10.000 ton senilai 1,8 triliun rupiah yang disebutnya sebagai capaian sangat luar biasa. Kita betul-betul bisa sukses dalam ekspor sektor seafood atau udang. Karena udang sendiri nilai ekspor kita itu sangat besar, 1,6 miliar US dollar sampai 2 miliar US dollar. Dan terima kasih, Amerika adalah pasar yang paling besar. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Seorang pemotor mengalami luka-luka pada bagian leher usai terkena kabel menjuntai di kawasan Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Diduga kabel menjuntai akibat banyaknya kabel yang menumpuk di satu tiang. Berhati-hatilah saat berkendara di malam hari di Jalan Pinang Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Seorang pemotor mengalami luka-luka usai tersangkut kabel menjuntai saat berkendara. Kondisi yang minim penerangan ditambah warna kabel yang gelap membuat pemotor mengalami luka-luka dan lecet di bagian leher. Menurut warga sekitar, juntaian kabel sudah terjadi selama lebih kurang 1 minggu dan menjuntai setelah beberapa kali mengalami korsleting hingga mengeluarkan api. Selain itu juga, juntaian kabel terjadi karena bertumpuknya kabel pada satu tiang. Pengennya ditata aja supaya nggak acak-acakan kabelnya. Sebelumnya udah ada pernah korban belum Bang di sini Bang? Sebelumnya sih belum ada. Cuman kan memang selalu konslet itu tiangnya. Selalu korslet. Iya. Itu kabel ngejuntai gitu udah berapa lama? Wah sering gitu mah kejadian kayak gitu konslet. Oh gitu, ngejuntainya juga udah lama tuh? Kalau ngejuntai sih belum lama, kejadiannya ada 1 mingguan loh. Semenjak ini depan ini bangunannya ditutupi. Dari pantauan, kabel-kabel yang menumpuk dan tak tertata bukan hanya di satu titik, namun hampir di seluruh ruas jalan mengarah Pasar Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan. Warga pun berharap pihak-pihak terkait agar segera melakukan pembenahan, karena kabel menjuntai sangat berbahaya bagi pengendara ataupun pemukiman, terlebih jika terjadi korsleting arus listrik. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Petugas menemukan jasad korban di dalam kamar lantai 2. Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai 2 rumah mereka dengan kondisi mulai membusuk. Berawal dari kecurigaan warga sekitar yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban yang beberapa hari tidak kelihatan pasca bencana banjir yang terjadi wilayah tersebut. Bersama warga, petugas kepolisian dan perangkat desa mendobrak paksa pintu rumah dan melihat ketiga korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Petugas menemukan jasad korban berjenis kelamin pria berinisial S tergeletak di anak tangga lantai 2, sedangkan istri dan anaknya berusia 8 tahun ditemukan di dalam kamar lantai 2. Kadit Reskrim Polsek Labuhan Ibtu Hamzah Nodi mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga korban yang merupakan pasutri dan anaknya. Dari hasil identifikasi, ketiga korban diduga telah tewas beberapa hari lalu saat bencana banjir melanda sejumlah lokasi di Medan. Mayat 1 perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 2 tahun. Ini kondisinya tadi seperti apa Bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? Oh, untuk tahap pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari. Terkait dugaan ketiga korban tewas akibat keracunan asap mesin genset, Hamzar mengaku masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan. Jasad ketiga korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarganya. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV.
Pemirsa, komplotan begal kendaraan bermotor yang dikenal sadis tak segan-segan melukai korbannya jika melawan diringkus unit Reskrim Polsek Tambora Polrestro Jakarta Barat. Selain kerap membawa senjata tajam, para pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara tersebut juga melengkapi diri dengan senjata mainan. Kedua pria berinisial AS dan AF Kamis siang langsung digelandang kepolisian unit Reskrim Polsek Tambora Jakarta Barat. Keduanya merupakan komplotan pelaku begal kendaraan bermotor terbilang sadis yang tak segan-segan melukai korbannya jika melawan. Pasalnya, para pelaku yang sudah 28 kali beraksi di sejumlah wilayah Tambora, Taman Sari, Cengkareng, dan wilayah Jakarta Pusat ini kerap membawa senjata tajam dan pistol mainan. Wakapolrestro Jakarta Barat AKBP Tri Suhartanto mengungkapkan para pelaku merupakan penjahat kambuhan yang sudah 3 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Diduga uang hasil penjualan sepeda motor hasil rampasan korban digunakan para pelaku untuk membeli narkoba lantaran dari tes urin para pelaku dinyatakan mengandung narkoba jenis sabu. Sering melakukan pembegalan spesialis curanmor. Dari hasil pemeriksaan baru diakui sebanyak 28 TKP. Selain senjata tajam dan pistol mainan, 5 unit sepeda motor hasil kejahatan pembegalan para pelaku juga diamankan petugas. Kini para pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman selama 12 tahun penjara. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, seorang duda di kota Metro Lampung ditangkap polisi setelah nekat membawa kabur motor milik 2 wanita yang dikencaninya. Mirisnya, uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk berfoya-foya dan mentraktir teman-temannya di tempat hiburan malam. Inilah rekaman video amatir saat tim Tekap 308 Satreskrim Polres Metro menangkap RE di sebuah hotel di kota Metro Lampung. Pria berusia 25 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan setelah beberapa hari bersembunyi dari kejaran polisi. Duda anak satu tersebut ditangkap lantaran dilaporkan 2 wanita yang merupakan pacar dan teman dekatnya sendiri. Kedua korban mengaku motor mereka dipinjam oleh tersangka, namun bukan dikembalikan. Motor malah dibawa lari dan dijual. Di hadapan penyidik, RE mengaku hasil penjualan motor langsung habis dipakainya untuk bersenang-senang. Ia menghabiskan uang dengan mentraktir teman-temannya di tempat karaoke dan hiburan malam. Tersangka juga mengaku melakukan aksi serupa terhadap 1 korban lain dengan modus berpura-pura akan membeli motor, namun motor dibawa kabur saat akan dites ride. Modusnya ya mereka pacaran, diajaklah korban ke hotel tersebut. Si tersangka mengklaim bahwa hotel tersebut hotel miliknya, lalu meminjam motor untuk membeli makan, lalu tidak kembali lagi. Kedua, kini tersangka telah mendekam di sel tahanan Polres Metro dan bakal dijerat pasal tentang tipu gelap dengan ancaman hukuman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dari Metro Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 pemuda berinisial UM dan MS ditangkap Satres Narkoba Polresta Serang Kota. Keduanya dibekuk di pinggir jalan saat menyembunyikan 8 paket sabu-sabu yang akan mereka edarkan. 2 pemuda berinisial UM dan MS tak berdaya saat petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota menggerebek mereka di lingkungan Kaloran Kota Serang, Banten. Saat penangkapan, pelaku UM terlihat berusaha menyembunyikan sejumlah paket sabu di saku celananya. Hasil pemeriksaan sementara, keduanya mengaku menerima 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat 3,15 gram dari rekan mereka berinisial TG yang saat ini masuk DPO. Kedua pelaku mengaku hanya menjadi kurir dan menyimpan barang dengan imbalan Rp25.000 untuk setiap titik pengantaran serta Rp100.000 untuk ongkos jalan. Polisi menyita seluruh barang bukti dari saku celana pelaku dan langsung mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lanjut. Narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pemuda tersebut ditangkap petugas Polresta Serang Kota, tepatnya di pinggir jalan masuk lingkungan Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang.
Hingga kini petugas terus memburu pelaku TG yang diduga kuat sebagai pemilik dan pengendali peredaran sabu tersebut. Dari Serang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Malam. Pemirsa, laboratorium robotika terdepan. Para insinyur mengembangkan dan menemukan topeng silikon menyerupai wajah manusia. Transformasi ini sungguh mengagumkan. Di balik layar laboratorium robotika, para insinyur terus mengembangkan melewati batasan. Robot humanoid tidak hanya menekankan fungsi, tetapi bisa merubah penampilan. Salah satunya, proses pengembangan topeng silikon mirip wajah manusia saat dipasang di tengkorak mekanis robot. Transformasi ini sungguh mengagumkan, mengubah logam dingin menjadi sesuatu menyerupai manusia. Topeng dirancang dengan teliti meniru tekstur kulit manusia, mereplikasi ekspresi wajah, dan mensimulasikan gerakan otot. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.